Saya alhamdulillah diamanahi saat ini menjadi PPDS Zoologi di FKUP RSSA Malang, dan yang per Oktober 2022 kemarin alhamdulillah diterima dalam S2 atau program MSc Precision Cancer Medicine di Department of Oncology University of Oxford di UK. Mungkin apa yang mau saya sampaikan ini terkait dengan bagaimana tips untuk publikasi jurnalnya ya, Dok. Jadi pertama-tama yang mau saya sampaikan, saya berterima kasih banyak untuk pertama Universitas Brawijaya, RSSA, dan Urologi Malang yang sudah merelakan hatinya salah satu peserta didiknya untuk menjalani double degree di University of Oxford, utamanya di Department of Oncology dan Oxford Population Health. Sebelum ini disclaimer dulu ya, Dok. Disclaimer yang pertama, walaupun saya telat, insya Allah materinya tidak ada yang dikurangin juga dan durasinya tidak ada yang dikurangi. Yang kedua, disclaimernya, I'm also a learner, Dok. Jadi saya mau disclaim dulu, saya bukan yang paling baik dalam hal apapun yang akan saya sampaikan nanti. Namun semoga sedikit yang telah saya lalui dan alami bisa dipetik pelajarannya agar jadi manfaat untuk siapapun yang menyimak. Gitu aja ya, Dok. Oke, kita mulai ke materi. Jadi untuk kita akan belajar, bukan belajar kali ya, lebih ke diskusi kali ya, Dok ya. Kalau belajar kayak udah ahli banget, padahal enggak juga gitu. Tips tembus jurnal publikasi nasional dan internasional. Poin-poinnya adalah yang pertama, cara penulisan jurnal, standar jurnal untuk publikasi nasional dan internasional, langkah-langkah publikasi nasional dan internasionalnya, sama tips and trick agar bisa menembus publikasi indeks nasional dan internasionalnya. Nah, mungkin saya mulai dulu dari fun facts ya, Dok. Jadi fun facts yang di sini, seperti kita lihat, di sini kita ada Indonesia itu menempati urutan ke-55 untuk minat bacanya. Nah, sedangkan sesama negara ASEAN, itu Malaysia itu menempati urutan ke-34, di mana di sini ada gap. Indonesia merupakan negara yang paling rendah untuk minat bacanya di negara-negara ASEAN lainnya. Padahal negara tetangga kita yang satu pulau dengan kita nih untuk Pulau Kalimantan itu menempati urutan 34. Agak miris dan ironis ya maksudnya ya. Dan sayangnya ini yang perlu kita lihat, kita sadari. Begitu pula dengan publikasi-publikasi yang dari Indonesia. Jumlahnya pasti sangat di bawah dari Malaysia dan Singapura. Padahal Malaysia dan Singapura SDM-nya rata-rata sama, etnisnya juga dari Southeast Asia, dan populasinya bahkan lebih banyak di Indonesia. Harusnya dengan potensi populasi yang sebanyak itu, seharusnya sumber daya manusia kita juga perlu digalakkan. Universitasnya pun lebih banyak pada di Indonesia juga. Jadi sebenarnya kita perlu memacu diri kita sendiri untuk lebih produktif kali ya. Kita nggak mau kalah dengan negara-negara tetangga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kulturnya, kultur entah bekerjanya, kultur menerima ilmunya, kultur membacanya, kultur menulisnya, itu yang perlu kita perbaiki. Nah, mungkin sedikit yang mau kita sharing di sini. Jadi tadi slide-slide itu selalu saya sampaikan di setiap kesempatan saya dikasih waktu untuk bicara, supaya untuk men-trigger kita semuanya untuk lebih produktif, kompetitif terhadap bidang lain, kompetitif terhadap manusia lain. Gitu maksudnya. Kompetitif dalam hal yang baik ya. Maksudnya kita ingin tahu lebih banyak, kita ingin meningkatkan sumber daya manusia yang lebih banyak untuk Indonesia yang lebih baik juga. Prinsip dalam menulis manuskrip ini ada 4 poin ya yang mau saya sampaikan. Selama ini yang saya pegang dalam menulis itu, saya selalu ingat quality over quantity. Jadi seberapapun singkat waktu penulisan yang diberikan kepada penulis, alangkah lebih baik kalau kita mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Ya jelas untuk misalnya ketika kualitas itu kita jaga, insya Allah di kemudian hari jumlah paper, jumlah produktivitas kalian yang saya sampaikan itu juga akan lebih meningkat juga, dan kredibilitas kita sebagai dalam konteks ini penulis itu juga bisa terjaga dengan prinsip ini. Yang kedua adalah inline antara outputnya. Jadi misalnya dalam konteks ini output kita apa? Output kita menulis gitu ya, tulisan berarti kan. Jadi tentukan satu topik yang mau kita capai. Misalnya kedokteran itu kan terlalu luas ya, Dok ya. Maksudnya kita visualize kita aja ke depan, kita mau contribute di bidang apa dan mau seperti apa dampaknya.
gitu ya. Jadi tentukan satu topik, lalu go with the flow gitu. Daripada kita ngelambiar di banyak topik, kita bahas semuanya, tapi tidak in depth, tidak dalam gitu pembahasannya. Relevan yang pastinya. Jadi sama track records-nya nanti yang akan dilihat oleh orang-orang baca tulisan kita. Jadi track records itu ini yang juga saya alami ketika kemarin masuk ke program yang ada di Oxford kemarin. Ternyata Prof. Sana sangat melihat track record pada saat penulisannya seperti apa. Selalu mulai dengan masalah. Nah itu ya dok ya. Jadi ini yang salah satu quotes yang paling saya suka yang setelah ini saya tampilkan dari Prof. yang dari Oxford itu adalah research method is just a method gitu ya dok. Jadi selalu mulai dengan masalah. Masalah itu apa? Kalau di kita mungkin namanya rumusan masalah dok ya. Jadi kan mulai dari insya Allah udah pas SMA kita membuat karya tulis ilmiah atau mungkin pada saat S1 kita menulis skripsi itu kan sudah ada ya dok rumusan masalahnya. Ternyata sebesar itu impact-nya gitu. Selalu mulai dengan masalah. Gimana kita menemukan masalah di dalam suatu kondisi dengan cara kita peka, dengan cara membaca, dengan cara kita nyemplung ke dalam field-nya. Jadi kita akan lebih peka terhadap problem-problem yang terjadi di sekitar, praktikal, lebih berorientasi terhadap solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Nah, karena utamanya adalah rumusan masalah, jadi yang mau saya sampaikan adalah how to write research question. Jadi bagaimana caranya kita menulis rumusan masalah. Rumusan masalah itu lebih baik kita mulai dari yang broad topic dulu. Jadi from broad topic to a specific question, path-nya. Jadi kita tahu topiknya kita apa. Makanya tadi di awal ada statement bahwa pilih satu topik, tentukan satu, baru kita go with the flow. Dengan cara kita baca, dengan cara kita nyemplung di dalamnya, kita lebih tahu tentang topik itu ternyata banyak banget problematikanya. Makanya di kesempatan kali ini, ketika misalnya kita menjadi researcher atau kita menjadi penulis, pernah takut untuk kehabisan ide, teman-teman. Karena ketika ada inovasi, ketika ada permasalahan baru, ketika ada solusi, pasti akan ada gap baru, gitu mas. Jadi masalah itu kan secara teori adalah idealisme dengan realita yang ada dan adanya gap, gitu misalnya. Idealisme itu adalah misalnya, oh saya inginnya di topik seperti ini itu seperti apa sih? Gitu. Tapi idealismenya misalnya berkata lain gitu kan misalnya. Dan itu yang mau kita cari solusinya seperti itu. Misalnya nih, contohnya mungkin karena saya adanya di bidang urologi ada banyak pasien-pasien CA prostat itu yang sudah datang di kondisi yang dia resisten terhadap atau resisten terhadap terapi androgen gitu misalnya. Padahal terapi androgen itu adalah mainstay atau misalnya terapi utama pada pasien-pasien CA prostat. Tapi kenapa kok bisa ada yang resisten dan sudah datangnya di kondisi yang lebih lanjut itu? Jadi ada gap antara idealisme kita, kalau kita mau pasien-pasien CA prostat itu dideteksi lebih awal, tapi terhambat sama realita bahwa pasien-pasien CA prostat itu datang ketika misalnya ada salah stage-nya. Jadi working knowledge of the topic itu penting ketika misalnya kita membaca lebih lanjut topik-topik yang akan kita. Kemudian working question itu ketika misalnya kita bekerja, kita gap spotting. Misalnya kita dengan bekerja di poliklinik kita tahu pasien-pasien CA prostat banyak yang telat. Kalau misalnya kita kerja misalnya di puskesmas, kita misalnya tahu, oh ternyata birokrasinya seperti apa di puskesmas ini, dan kita bisa gap spotting tadi. Mohon maaf ya dok, ada latar belakang bandara. Kemudian selanjutnya ada research question, baru kita tentukan rumusan masalah yang spesifik itu seperti itu. Nah ini dia tipe-tipe rumusan masalah yang bisa kita sambung. Jadi ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, gitu. Atau ada yang mix. Jadi kalau misalnya untuk yang kuantitatif, berarti ada yang dihitung. Misalnya, kalau contohnya topik yang mental health diagnosis, nah kita memanggil semua yang tertarik psikiatri, gitu misalnya, kita lihat aja bagaimana kelas berpengaruh terhadap jumlah dari diagnosis mental health pada pasien-pasien remaja yang ada di foster. Gitu. Tapi berbeda dengan kualitatif.
Kalau kualitatif, bagaimana pengalaman dari remaja-remaja Afrika Amerika yang mencari pertolongan dengan problem-problem mental health gitu ya, Dok. Jadi kan berbeda, tak sama, tapi approach-nya sama gitu Mas. Kita tahu topiknya apa, tapi kita bisa tentukan oh ini mau yang kualitatif atau kuantitatif. Dan masing-masing itu sudah punya approach untuk penulisannya masing-masing. Jadi bisa dikembangkan masing-masing itu, maksudnya tidak harus mental health ya aku aja mental health. Makanya kalau misalnya kita berkolaborasi bahkan di dalam disiplin kita, disiplin ilmu kita, atau bahkan antar disiplin, itu jangan sampai kita ketakutan untuk kehabisan ide penelitian, Dok. Bahkan di research question-nya aja ada yang kuantitatif dan kualitatif. Jadi biasanya kalau misalnya yang kuantitatif itu kita bisa melihat dari segi misalnya skala datanya yang numerik, kalau misalnya yang kualitatif skala datanya yang kategorik, bahkan yang deskriptif seperti itu. Atau mungkin kita bisa kembangkan juga contoh lain di social media use untuk proporsi, untuk hubungan, untuk differences itu masuk ke quantitative research question. Sedangkan yang kualitatif itu masuknya ke misalnya bagaimana sih American University students dari low income household itu membuat career choice, atau sosial medianya bagaimana Australia usia 55 sampai 75 menggunakan sosial media. Jadi pertanyaannya akan lebih how, bagaimana teknisnya, bagaimana mereka merasakan kayak gitu ya, Dok. Atau ada yang mix method studies. Terus kita mau menentukan steps untuk develop research question-nya itu bagaimana. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan singkat, mulai dengan broad topic, mulai dengan topik yang luas, kemudian do preliminary research. Jadi preliminary research ini dalam konteks ini, contohnya adalah dokter baca kasus, atau mungkin dokter nyemplung langsung ke bagian-bagiannya. Nah, narrow down your topic. Jadi persempit lagi topiknya. Misalnya saya tertarik di uro. Kemudian saya persempit lagi. Ternyata kasihan ya pasien-pasien saya apostat ini. Kan mulai ada care ya, Dok ya. Mulai ada care terhadap scope pasien tertentu misalnya. Akhirnya kita giving attention ke pasien-pasien itu juga gitu misalnya, Dok. Jadi kita misalnya bisa tahu potensial research question-nya apa. Aku mau pasien-pasien saya apostat misalnya datang tuh nggak late stage lagi misalnya. Gimana sih caranya? Ini kan muncul suatu gap, muncul suatu idealisme, dan kita bisa jadikan rumus. Kita evaluasi lagi research question-nya pakai metode Viner nanti, Dok. Kemudian kita buat research question yang baik menggunakan Picot framework. Nah, Viner tadi apa yang sudah kita sebut? Si Viner ini adalah F untuk feasible, I untuk interesting, N untuk novel, E-nya untuk ethical, R-nya untuk relevant. Jadi feasible, bisa dikerjakan gitu ya, Dok. Jadi a good research question itu yang bisa dikerjakan mau dimanapun researchernya, reproducibility-nya juga baik. Jadi reproducibility itu adalah kemampuan researcher lain untuk mengulangi apa yang kita lakukan sebagai researcher seperti itu. Jadi sebenarnya as long as ada sumber dayanya, ada sumber daya manusianya, itu bisa dilakukan lagi kayak gitu. Dan kita bisa validasi tujuannya. Kemudian interesting, menarik. Jangan sampai apa yang kita bawa itu sudah out of trend gitu misalnya ya, sudah out of date gitu misalnya. Itu sudah masalah dari tahun kapan, sudah ada solusinya, kita bawa lagi ke sekarang. Jadinya konteks lainnya seperti kadaluarsa, padahal kita bisa menggali solusi yang lebih update dan bisa menggali permasalahan yang muncul dari solusi baru. Novelty, ini yang mungkin bisa kita sampaikan juga ya, kebaruan dari apa yang kita teliti itu apa sih analisa-analisanya seperti itu. Ethical, secara etik juga kita melakukannya dengan etis. Misalnya kita menginform konsen terlebih dahulu ke pasien-pasiennya. Kalau misalnya memang kita menggunakan sampel manusia, kita jelaskan kalau misalnya sampelnya ini mau kita jadikan sampel untuk penelitian, tapi gunanya mungkin tidak hanya untuk Bapak, tapi ketika pasien-pasien lain, misalnya generasi-generasi lain
menderita hal yang sama, kita bisa mendapati ilmu yang baru untuk kemungkinan pengembangan diagnostik maupun terapeutik dari penyakit tersebut. Yang terakhir adalah relevan. Jadi berhubungan gitu ya, Dok ya, antar satu dengan yang lainnya, mulai dari awal background sampai ke conclusion. Jadi kita lihat sounds-nya ya, baik atau tidak gitu, misalnya research question-nya. Terus, bagaimana kita mau membuat research question yang properly, membangun tadi itu dengan Picot framework. Jadi, population-nya seperti apa? Pasien-pasien yang seperti apa sih yang mau kita selesaikan problemnya? Terus, dan yang selanjutnya, intervention-nya apa? Atau apa yang mau kita lakukan terhadap pasien-pasien tersebut? Indikator keberhasilannya, C-nya comparison atau kontrolnya dibandingkan dengan yang orang normal kah, atau dibandingkan dengan pihak-pihak lain yang mau kita jadikan kontrol. Sama outcome of interest. Jadi apa yang mau kita capai dari itu? Tujuannya apa? Mau kita lihat prevalensi kah? Mau kita lihat insiden kah? Atau mau kita lihat efek dari intervensi sesuatu? Atau mau kita lihat uji diagnostiknya kah? Itu masing-masing berbeda. Sama time frame of the study. Jadi misalnya kita mau lihat cohort nih misalnya ya, pasien-pasien yang mau kita kasih terapi selama 1 tahun. Atau misalnya mungkin 6 bulan. Itu sangat tergantung dari kitanya sebagai author. Itu dia, Dok. Nah, jadi contohnya seperti ini. Contohnya adalah bagaimana kita membuat research question dari Picot. Yang P-nya adalah, misalnya kita mau buat antara umur 5 sampai 18 tahun, anak-anak dengan orang tua yang didiagnosis mental health issue, apakah ada peningkatan risiko terhadap depresi atau kecemasan pada anak-anak tersebut dibandingkan dengan anak-anak yang parents-nya atau orang tuanya tidak didapatkan mental health issue. Jadi research question-nya kan yang di atas ini ya, Dok, yang warna biru ini sampel research question-nya. Jadi kita tahu nih, oh arah gap-nya di mana, ya apa yang mau kita selesaikan dengan spesifik gitu. Jadi Picot-nya adalah anak-anak, karena kita mau meneliti anak-anak, intervensinya atau indikatornya adalah orang tua dengan yang terdiagnosis mental health illness, misalnya entah depresi, entah bipolar atau apapun, terus outcome dari anaknya bagaimana. Comparison-nya juga, misalnya comparison-nya adalah anak yang parents-nya baik-baik aja. Outcome-nya adalah peningkatan risiko terhadap depresi dan anxiety atau kecemasan terhadap anak-anak yang parents-nya didiagnosis mental health issue. Jadi time frame-nya adalah, berarti aku khususkan yang usia 5 sampai 18. Nanti mau pakai cross-sectional kan berarti potong lintang ya, Dok. Jadi maksudnya antara exposure sama exposure itu faktor resiko ya. Faktor resiko dengan disease itu dicek pada waktu yang bersamaan. Atau mungkin kita case control. Jadi kita mengumpulkan orang-orang yang case, yang punya mental health issue, sama yang kontrol yang nggak punya. Kemudian kita anamnesis atau wawancara. Atau mungkin kita cohort, misalnya kita ikuti. Kayaknya, tapi kalau misalnya dengan mental health issue, nggak mungkin diikuti ya, Dok ya, karena kan outcome-nya akan terlalu lama dan terlalu banyak. Jadi mungkin kita case cross-sectional atau case control. Nah, kemudian kita masuk nih ke pembahasan publikasi jurnalnya ya. Jadi untuk indeks jurnal publikasi nasional maupun internasional, saat ini tuh di Indonesia yang diakui adalah menggunakan SINTA. Dan kalau misalnya yang internasional, sebenarnya banyak banget ya, Dok ya. Ada yang DOAJ, ada yang Crossref, macam-macam indexing dari masing-masing publisher. Namun yang biasanya diikuti di Indonesia juga untuk kepangkatan ya, mungkin ya, pengangkatan dan prestis dari suatu jurnal itu dokter-dokter bisa ngecek dengan Scopus. Jadi kalau misalnya SINTA, tinggal search di Google, gitu misalnya ada SINTA atau SINTA Jurnal Indonesia, gitu misalnya akan keluar yang pertama dan kita klik, tampilannya muncul SINTA seperti ini. Dan dokter-dokter tinggal masuk untuk search jurnal yang dokter mau tuju. Gitu. Ini kebetulan saya screenshot untuk Departemen Urologi Universitas Brawijaya Malang. SINTA-nya akan ketemu misalnya macam ini, ada
artikel-artikelnya, ada yang Q1 berapa, Q2 berapa, Q3 sampai Q4 berapa, autornya ada berapa, jadi para urologi ini, kemudian indeks di masing-masingnya, indeks citasnya juga ada, dan baiknya lagi di Sinta ini, saya kemarin lihat itu sudah mulai terintegrasi dengan Scopus gitu. Jadi maksudnya kita bisa lihat kalau misalnya Sinta itu autor-autornya misalnya publish di contohnya misalnya salah satu jurnalnya PLOS ONE gitu misalnya. Di PLOS ONE itu ternyata keluar di Sinta juga sebagai Q1 gitu. Itu juga ada tulisannya di Sinta. Mungkin teknologi yang sudah dipakai di Indonesia ya, Mbak. Sedangkan mungkin Scopus sendiri outlook-nya akan seperti ini. Jadi kita bisa lihat rating dari jurnal tersebut yang terindeks Scopus. Rata-rata kalau misalnya sudah terindeks Scopus, berarti kan dia jurnal internasional yang bereputasi ya, Dok ya. Jurnal internasional terindeks Scopus yang bereputasi. Jadi kita tinggal lihat di Skimago. Ini Skimago ini ya, skimago.jr gitu ya. Skimago.jr untuk lihat jurnal rank dari masing-masing jurnal yang terindeks Scopus. Di sini kita tinggal masukkan jurnal title atau ISSN atau publisher name yang dokter-dokter tahu, misalnya Elsevier atau Taylor Francis, macam-macam yang lain, gitu yang misalnya nanti akan keluar Skimago jurnal ranknya seperti itu. Dan Sinta dan Scopus ini sebenarnya dua-duanya sama-sama ada 4 kuartil. Jadi ada Sinta 1, 2, 3, 4. Dan untuk Scopus ada Q1, 2, 3, 4. Untuk yang nomor 1 itu berarti yang kuartil atas ya, Dok ya. 25% dari jurnal yang ada seluruhnya, 25% ada di atas, itu di Q1 atau Sinta 1 untuk di Indonesia. Dan begitu seterusnya sampai yang kuartil Q4 gitu. Tapi Q4 pun itu di Scopus itu juga sudah jurnal internasional bereputasi. Jadi jangan khawatir kalau misalnya dokter mau masuk juga ke jurnal yang ada di Q4 juga diakui, maksudnya kebetulan yang saya tahu di Indonesia ya, Dok ya. Kalau misalnya di luar mungkin saya juga kurang paham, tapi kalau misalnya Q4 at least dia sudah melalui proses peer review. Apa sih keuntungan dan kepentingan dari indeks jurnal Sinta dan Scopus ini? Itu adalah untuk memvalidasi pekerjaan dokter kita semuanya sudah melewati review yang terstandarisasi. Review yang terstandarisasi itu adalah jurnal yang peer review gitu ya. Jadi misalnya kita tidak kenal sama reviewernya, dibagikan manuskrip tanpa nama dan afiliasi kita, dan mereka akan menilai layak atau tidak tulisan ini untuk dipublish. Biasanya akan ada revisi mayor atau revisi minor atau bahkan tidak ada revisi, yang jarang sekali ya, Dok ya. Biasanya yang paling sering adalah revisi mayor atau revisi minor yang outputnya bisa di-accepted atau di-reject. Yang di-accepted diterima atau yang di-reject yang diterima. Nah, ini adalah langkah-langkah publikasi yang saya ambil dari websitenya PLOS ONE. Jadi bisa dilihat juga ya, Dok ya, di kotak-kotak yang berwarna hijau agak kuningan ini, timeline dari masing-masing langkah-langkah publikasi itu tuh tidak singkat rata-rata. Ini aja untuk yang di PLOS ONE ada mungkin sekitar ini 1 bulan, ini 2 minggu, sudah sekitar 2 bulan lebih untuk hanya proses publikasi hingga accepted dan publish gitu ya, Dok. Jadi alangkah lebih baik kalau kita memang ingin publish di suatu publisher tertentu, kita harus mengetahui timeline dari masing-masing jurnal, atau mungkin tanya ke orang yang pernah publish di jurnal tersebut. Paling tidak orang yang sudah pernah publish di jurnal tersebut akan lebih paham terkait dengan timeline yang digunakan dan publish di setiap berapa bulan untuk interval waktu yang dibutuhkan. Jadi langkah-langkah publikasinya yang pertama adalah validasi internal terlebih dahulu dari kita sendiri sebagai author. Jadi ada internal check on new submission. Ya, kita bisa lakukan banyak sendiri ya. Idealnya sih 1 untuk kita sendiri masuk. Kalau misalnya teman-teman dokter-dokter sekalian cepat, misalnya fokus banget gitu ya mengerjakan itu, bisa kok dilakukan 3 hari atau mungkin berapa hari. Soalnya akan melalui proses peer review yang rata-ratanya bisa sekitar 1 hingga 3 bulan. Kalau misalnya untuk jurnal Scopus ya,
selama ini saya tahu ya dok, untuk jurnal Scopus selama ini yang saya ketahui yang paling cepat untuk bisa publish itu bisa sekitar setiap 4 bulan. Dimana berarti 1 bulan itu dalam 1 tahun bisa 3 kali publish. Karena dalam 12 bulan dibagi 4 bulan berarti bisa 3 kali seri atau 3 kali volume. Di mana proses peer review 4 bulan itu sebulannya ditermakan untuk peer review. Jadi peer review itu manuskrip kita dibagi-bagi ini ke beberapa reviewer, biasanya sih 2 atau 3 ya, untuk mendapatkan masukan. Dan kita biasanya langsung bisa merevisi di saat itu juga. Dan bisa dilihat oleh reviewer lain. Jadi harapannya revision dan decision itu idealnya sehari ya. Jadi misalnya kita bisa mendapatkan feedback dari reviewer, kita bisa revisi langsung, kemudian diterima submissionnya oleh editor, dan kemudian di peer review lagi. Jadi peer review-nya tidak hanya sekali. Ketika misalnya sudah kita kirimkan, bisa di cross check lagi, sudah sesuai maunya reviewer atau belum. Kalau misalnya sudah sesuai, baru mereka accept. Kalau misalnya enggak, direvisi lagi seperti itu. Nah, konteksnya ini misalnya sudah subsequent peer review, dicek lagi dok. Setelah kita memasukkan revise formnya, kemudian preliminary acceptance-nya misalnya. Oh, awal-awal kita misalnya sudah diterima nih. Acceptance-nya akan kita dikirimkan LOA, Letter of Acceptance, selama 1 minggu. Sudah kita cek, itu sekalian misalnya kalau ada biaya publishing, misalnya ditangguhkan kepada author untuk biasanya jurnal-jurnal yang open access ya dok. Jadi untuk jurnal open access itu biasanya APC atau Article Processing Charge-nya ditangguhkan kepada kita sebagai supaya pembaca itu dapat artikel kita secara free. Ya, dok. Tapi ada juga yang close access. Jadi misalnya untuk jurnal-jurnal yang aksesnya itu tertutup, itu biasanya ditangguhkan kepada yang mau beli manuskripnya. Jadi misalnya kita mau baca manuskripnya, kita subscribe dulu di dia, baru kita dapat akses terhadap jurnal tersebut, itu biasanya close access. Baru kita lanjutkan dengan formal acceptance dan publication. Nah, baru kita masuk ke tips and triknya ya. Jadi di sini saya membubuhkan sekitar 7 poin. Yang pertama adalah pada saat dokter-dokter sekalian publish pekerjaan dokter, kita menanyakan pada diri kita sendiri dulu pada saat kita prepare manuskrip tersebut. Apakah yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang baru? Yang pertama, something new. Yang kedua, challenging nggak? Menantang nggak ini di dalam field work saya? Gitu. Yang ketiga, apakah hasilnya itu akan mempengaruhi riset-riset lain? Jadi ada pengaruhnya atau tidak? Kemudian, apakah kita memprovide solution dari apa yang sudah kita sampaikan? Itu ya dok. Jadi tips-tipsnya adalah 4 pertanyaan ini terlebih dulu yang perlu kita sampaikan. Biasanya ketika 4 pertanyaan ini sudah iya, gitu misalnya ya, sudah kita jawab dengan iya, kita akan punya eager, kita akan punya semangat untuk bukan menentukan sih, untuk memberitahu orang-orang lain kalau misalnya terjadi kasus seperti ini atau ada masalah seperti ini, solusinya seperti itu. Jadi kita punya bekal yang kuat untuk mempublish tulisan tersebut. Yang kedua, setelah kita punya bekal, kita buat manuskrip publication kita worth it. Jadi kita buat manuskrip kita ini baik. Bagaimana caranya baik di mata editor dan reviewer, itu kita harus punya clear scientific message. Message-nya dapat dari mana? Dapat dari ini tadi. Dapat dari itu baru, itu menantang, ada pengaruh, dan memprovide solution. Jadi secara saintifik, secara ilmiah kita sampaikan bahwa pesan yang mau kita sampaikan melalui tulisan kita adalah solusi terhadap permasalahan yang terjadi di field work of ini. Kita state aja itu di aim atau di objektif ya dok biasanya. Kemudian yang kedua yang nggak kalah penting, manuskrip format. Kebanyakan dan majoritinya sebagian besar publisher itu tidak menerima tulisan-tulisan dari peneliti adalah karena formatnya yang berbeda dok. Itu jangan sampai kita misalnya menyiapkan
apa namanya tulisan dalam bentuk referencing Harvard gitu misalnya ya dok ya. Tapi ternyata jurnalnya minta secara Vancouver gitu misalnya. Jadi kan agak bertolak belakang gitu. Dan pasti dari publisher itu rata-rata pride-nya agak besar ya dok. Jadi kebanggaan mereka terhadap guideline itu lumayan besar. Jadi saran saya ketika misalnya mau membangun tulisan tersebut, kita tentukan juga misalnya apa ya publisher atau jurnal mana yang mau kita tuju sebagai landasan kita membuat guideline tulisan. Boleh kita misalnya punya tulisan yang sudah ada ya dok ya. Tapi ketika misalnya kita misalnya nggak jadi masuk di jurnal tertentu atau sudah di-reject di jurnal yang lainnya, kita mau pindah jurnal, kita sesuaikan lagi guideline manuskrip format dari jurnal yang baru. Alangkah lebih baik seperti itu dok, untuk mengurangi tendensi kita di-reject kembali atau misalnya tendensi kita kredibilitasnya dipertanyakan oleh editor maupun reviewer. Yang ketiga, terhadap title dan abstrak. Jadi title-nya kalau bisa concise, tidak ada apa namanya singkatan atau poin-poin dan efektif gitu ya dok ya. Kalau misalnya title-nya ini. Jadi kalau bisa singkat, padat dan jelas gitulah ya intinya gampangannya untuk title-nya. Tapi men-trigger orang untuk membaca seperti itu. Dan abstraknya kalau bisa clear, jelas, menarik, dapat dimengerti, akurat, dan spesifik terhadap poin-poin. Dan yang paling penting adalah dalam suatu manuskrip itu, kita kalau bisa telling a story. Jadi, uniknya kita pada saat kita menulis itu ya dok ya. Jadi apa story atau apa cerita yang mau kita sampaikan di dalam tulisan kita tersebut. Cuman dalam approach yang ilmiah seperti itu dok. Kalau bisa simple dan concise gitu. Jadi kalau bisa apa sih cerita yang mau kita permasalahkan dan permasalahan itu yang mau kita selesaikan seperti itu. Ya tidak perlu kata-kata misalnya kita karena masuknya ke ilmiah tidak perlu mungkin seperti yang cerpen yang selama ini kita baca ya dok ya, tapi lebih kepada message atau take home point yang mau kita sampaikan tuh apa sih seperti itu. Nah, yang ketiga adalah write a good cover letter. Jadi bagaimana kita mau membuat good cover letter? Ini saya sadur dari Elsevier ya dok ya. Ada beberapa poin yang Elsevier sudah katakan untuk good cover letter. Yaitu pertama, mulai dengan state apa yang membuat paper ini fit in this journal, gitu. Apa yang membuat paper ini cocok dipublish di jurnal tersebut. Dengan cara apa? Dokter-dokter bisa melihat biasanya di tab about this journal. Jadi misalnya dokter buka satu jurnal, dokter pelajari jurnal yang terlebih dahulu, biasanya jurnal itu skopnya tentang apa, biasanya trennya tentang apa. Saya dokter-dokter mensitasi jurnal yang sudah dipublish di publisher tersebut supaya ada tendensi publisher tersebut, wah banyak nih citasi yang akan aku dapatkan ketika aku mempublish jurnal ini juga kayak gitu misalnya. Yang kedua, masukkan additional background information yang relevan tapi tidak di dalam abstrak. Jadi misalnya abstraknya kan sudah ada ya dok, tinggal kita masukkan aja info additional background misalnya kayak tren sekarang ini memang misalnya sudah mulai mencapai ke artificial intelligence gitu misalnya ya, atau kecerdasan buatan gitu misalnya. Jadi saya membuat inovasi artificial intelligence di dalam bidang saya bla 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 gitu misalnya. Itu kan sudah masuk ke cover letternya kita, tapi tidak dicantumkan dalam abstrak. Karena tren seperti itu lumayan informal untuk dimasukkan ke dalam tulisan kita, bahkan abstrak ya dok ya. Sesuatu yang lebih informal bisa kita ungkap di cover letter ini seperti itu dok. Dan yang ketiga, fokus on answering kenapa question ini itu important. Kenapa rumusan masalah ini penting untuk kita selesaikan. Itu ya dok. Nah, sama yang ketiga, yang selanjutnya adalah menginformasikan kontroversi, dan yang selanjutnya tidak dimasukkan abstrak tadi ya dok ya, untuk fast accomplishment dari your lab. Jadi buat cover letter itu seobjektif mungkin sehingga tidak ada bias yang ditimbulkan dari penulisan cover letter tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah write an effective result section. Bagaimana cara membuat result yang efektif? Yang pertama adalah clear, jelas, dan easy to understand.
ya untuk resultnya. Kemudian gunakan paragraf heading gitu ya. Dan misalnya kita mau state karakteristik tadi, buat paragraf heading untuk karakteristik tadi aja. Jadi kalau misalnya paragraf tersebut sudah selesai menggunakan bahasan tentang karakteristik tadi, buat paragraf heading lagi seperti itu dok. Dan kita misalnya jadi use paragraph heading untuk mendeskripsikan temuan-temuan yang konkret. Jadi kita mau jual itu sebagai apa sih dok kayak gitu. Karena kan kita sebenarnya mempublish jurnal itu kita menjual tulisan kita ya. Kita menjual tulisan, kita menjual ide kita gitu ya dok. Untuk publisher tersebut. Ketika misalnya ada video legend titles, maksudnya ada gambar atau ada diagram, kita buat similar headings-nya supaya apa? Supaya reader atau pembaca itu mudah paham terhadap apa yang author tulis, apa yang penulis tulis di dalam manuskripnya itu ya. Sama yang terakhir, tie together. Jadi kita misalnya harus ada link dari satu paragraf ke paragraf lainnya. Misalnya kita resultnya yang pertama karakteristik tadi gitu ya dok. Dari karakteristik tadi selanjutnya kita mau bahas prevalensi problematikanya dari disease yang mau kita sampaikan itu apa gitu ya dok. Terus kita link dengan discussion-nya. Jadi result dan discussion itu harus ada linkage-nya atau ada hubungannya, tapi tidak diulangi. Jadi itulah art dari parafrase ya dok. Kita membuat kemasan argumentatif dari discussion yang lebih baik pada saat korespondensi result. Ya, yang selanjutnya adalah mind your references. Jadi references ini sangat penting dok, karena biasanya publisher kita maksudnya ya, kita truth lah ya. Maksudnya publisher itu akan melihat referensi dari apa yang dokter tulis. Jadi satu juga kalau misalnya dokter ingin tulisan dokter bisa diterima di publisher tertentu adalah banyak-banyak membaca dari apa yang sudah dipublish di jurnal tersebut. Karena semakin banyak kita mensitasi jurnal tersebut, kita kayak dalam tanda kutip menyanjung gitu kan ya, apa yang sudah dipublish oleh publisher tersebut. Jadi kemungkinan besar publisher tersebut juga akan notice, oh ternyata banyak pekerjaan dari kita yang dibaca oleh orang dan kita sitasi. Jadi semakin banyak kita mensitasi publikasi dari work kita juga akan mungkin punya poin untuk bisa diterima. Tapi artinya adalah jangan terlalu banyak referensi yang dimasukkan. Jadi apa adanya saja, seperlunya, tapi efektif seperti itu ya dok. Jadi jangan sampai karena kita mau terlihat terlihat pintar, banyak banget referensi yang kita masukkan, tapi ketika misalnya di cross check ternyata tidak sesuai gitu antara referensi dengan apa yang ditulis. Itu lebih bermasalah lagi dok. Jangan sampai kita menemukan kejadian seperti itu. Jadi lebih baik kalau misalnya kita membuat tulisan referensinya jelas, referensinya saja yang sesuai dengan apa yang kita. Bahkan banyak jurnal yang pada saat ini saya baca juga mereka concise banget untuk temuan-temuannya. Discussion juga mereka state fakta apa yang sudah dipublikasikan ditambah argumentasi mereka. Itu nggak apa-apa gitu. Kemudian ini yang poin ketiga sama ensure you fully understand, mengerti betul materi apa yang kita citasi. Kemudian kalau misalnya kita men-self-citasi boleh, tapi keep it low gitu maksudnya. Kita keep it minimum gitu. Jadi misalnya kita bolehlah self-citasi 1, 2, tapi jangan sampai 20% dari citasi kita semuanya gitu misalnya di referensi. Terus avoid excessive citation or publication from the same region. Jadi misalnya biasanya editor atau level reviewer akan mempermasalahkan ketika misalnya 3 paragraf sendiri ini diambil dari satu word aja ya, dari satu citasi aja ya, itu jadinya sama. Yang terakhir yang penting adalah acknowledge, terima kasihlah kepada advisor, financial supporter, funding bodies yang memberi kesempatan itu ya dok ya, memberikan kesempatan, memberikan pendanaan ataupun supplier yang sudah memberikan materi-material tertentu atau siapapun pihak-pihak yang membantu proses riset dokter sekali.
Biasanya di paling akhir ada acknowledgement, tapi kalau misalnya kontribusinya sangat besar atau mungkin beliau itu sudah merevisi banyak hal dari pekerjaan dokter-dokter sekalian, bisa dimasukkan sebagai author juga, co-author ya seperti itu. Dan tips yang selanjutnya adalah yang tak kalah penting, fokus. Ya dok, ya yang paling sering kewalahan gitu ya dok. Mungkin kita banyak banget yang diurusin, kita banyak banget yang mau kita capai, yang mau kita publish gitu aja, kita less fokus. Bahkan seremeh misalnya membuka sosial media di handphone gitu ya misalnya dok. Jadi tipsnya adalah make time handle, at least sama kalau misalnya apapun yang sudah kita lakukan, kalau bisa terstrukturisasi ya dong. Sama itu tadi, step out of distractions. Jadi misalnya HP, kita misalnya konsekuen nih, dalam sehari saya meluangkan waktu 30 menit lah untuk membuat manuskrip ini. Minimal di saat seperti itu saya akan benar-benar tinggalkan distraksi-distraksi itu. Terserah mau jam berapapun, mau jam 11 malam, 12 malam, jam 8 pagi, jam 12 siang, pas jam makan siang. Terserah dokter sekalian, yang penting dokter konsekuen pada saat waktu itu. Jadi benar-benar step out of distraction itu akan sangat membantu fokus dokter sekalian untuk menulis. Karena menurut saya, kalau misalnya di tes kita kan ada 4 ya, ada listening, reading, writing sama speaking. Menurut saya yang paling susah itu adalah writing, karena writing itu perlu kemampuan kita vocabulary pada saat membaca, mendengarkan maupun berbicara dan dituangkan dalam sesuatu yang lebih abstrak dalam tulisan. Gitu. Jadi butuh extra effort untuk membuat tulisan yang efektif dan efisien gitu ya. Dan yang selanjutnya tidak kalah penting adalah berdoa. Karena kalau misalnya semuanya bisa dijelaskan dengan kata-kata, doa akan kehilangan dayanya ya dok ya. Saya merasa doa ini juga salah satu poin krusial ketika misalnya mengerjakan suatu tulisan ya dok. Kalau misalnya dokter sudah konsekuen 30 menit aja dalam sehari untuk menentukan itu tadi, untuk tulisan dokter sekalian, selesai nggak selesai, saran saya mungkin tinggalkan dulu. Kalau misalnya mau dan ada waktu untuk dilanjutkan, misalnya dilanjutkan kembali setelah break sekitar 5 menit gitu ya dok. Karena emang waktu fokus kita kan termnya masing-masing berbeda ya dok ya. Ketika misalnya kita sudah mulai nggak fokus, berarti kita sudah perlu untuk refreshing dalam tanda kutip. Cuman kalau misalnya kita punya konsekuensi atau persistensi untuk menyelesaikan tulisan tersebut, kita akan konsekuen dengan komitmen. Nah, soalnya ini mungkin juga sedikit apa yang mau saya jelaskan, kita nggak akan pernah tahu apapun yang impossible would happen gitu dok ya, dari hal-hal kecil tadi yang bisa saya sampaikan dari aplikasi-aplikasi tersebut. Mungkin saya juga sedikit sharing, saya alhamdulillah dapat certificate of offer dari University of Oxford untuk melanjutkan di MSc Precision Cancer Medicine. Tapi pada saat itu saya diberi condition ya, saya diberi syarat harus menyelesaikan IELTS yang minimal 7,5 sama mengirimkan transkrip nilai. Terus saya lanjutkan dengan folder saya ini, bismillah accepted, dan alhamdulillahnya academic condition-nya dari hal-hal kecil yang bisa kita perbaiki dari cara kita menulis gitu ya dok. Ini mungkin sedikit juga yang mau saya sampaikan, karena saya terhimpun di Perhimpunan Pelajar Indonesia divisi eksternal. Ini juga saya mau bahas dikit saja tentang kenapa Oxford. Karena saya merasa ambience dari sebagai student itu baik untuk pengembangan diri sebagai penulis, sebagai researcher. Karena aspirasi saya tertarik ke bidang kepenulisan gitu ya dok ya. Sama support system tuh ada mulai dari PPI, atau Society Indonesia, atau Somis, dan seperti itu toleran gitu ya dok ya untuk secara worldwide society untuk ditinggal, dan fasilitasnya, concern mereka terhadap mental health dari student maupun staffnya, sama opportunity sebagai full atau part-time student. Jadi kebetulan saya di sini sebagai part-time student yang ada di Oxford selama 2 tahun. Dan saya juga
melanjutkan PPDS saya yang jadi dan Oxford juga alhamdulillahnya juga dalam Word atau Times Higher Education menempatkan pertama ini sekilas tentang Oxford dari Oxford ya. Dan ini yang mau saya sampaikan, nationality dari Oxford Boulder dari University of Oxford itu dari Indonesia baru 3% loh. Dan berarti apa yang bisa kita petik dari sini? Dari Indonesia ini masih sangat besar kemungkinan untuk terbuka pelajar-pelajar Indonesia untuk masuk ke Oxford, karena di dalam akreditasi untuk universitas itu diversitas dari students-nya itu sangat dipertimbangkan dalam konteks itu. Makanya open course dari masing-masing. Ini slide ini saya screenshot pada saat saya matrikulasi pas awal-awal mau masuk. Itu nationality of overholders dari Indonesia itu masih sangat minim. Sedangkan yang warna hijau ini itu dari UK. Berarti potensi untuk anak-anak Indonesia diterima di Oxford ketika misalnya kualifikasinya sama dengan orang lain itu akan sangat lebih besar gitu dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Apalagi Indonesia juga masih masuk ke negara berkembang dan punya sangat banyak potensi. Nah, bagaimana experience ketika misalnya menjadi student mahasiswa non UK based? Karena kebetulan saya di sini juga masih di Indonesia. Penerimaannya sama, PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesianya, kemudian fasilitas-fasilitas untuk masuk ke perpustakaannya, itu malah menurut saya bisa menunjang pekerjaan saya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi ketika kita punya akses terhadap library yang ada di sana, alhamdulillahnya sesuai dengan field kita juga bisa punya resources yang baik, dan kegiatan perkuliahannya juga menurut saya visible untuk dikerjakan. Dan ini kegiatan perkuliahan saya pada saat menemui prof yang ada di sana, dan saya tetap menjalani program pendidikan dokter spesialis saya sebagai urolog dan tetap mendapatkan feedback dari prof yang ada di sana dengan baik. Nah, mungkin terakhir yang mau saya sampaikan adalah find mentors and support system. Dan saya merasa saya bukan apa-apa dan saya sangat berterima kasih pada mentor baik itu mulai dari Malang maupun dari University of Oxford maupun teman-teman sejawat saya yang bisa mengembangkan pada saat saya aplikasi dan juga terima di posisi sekarang ini. Jadi mulai dari staf-staf urologi Malang yang tahu saya menguji dan sejawat kolega yang memang benar-benar pada proses maupun untuk overcome kecemasan pada saat pertama kali diterima sedikit. Take home message yang terakhir adalah work hard, play hard, and play hard. Jadi yang penting dokter-dokter sekalian konsisten dan konsisten terhadap progres tersebut, dan jangan lihat orang lain untuk mengcompare diri sendiri ya, karena ketika misalnya mulai dari kecil naik seperti ini itu progres juga, atau mukanya progres yang tidak stabil itu pun juga progres. Jadi hargai progres dari kita masing-masing sekecil apapun, karena the harder you work the luckier you get. Yang penting adalah konsistensi bukan intensif. Jadi konsistensi adalah bagaimana api kecil di dalam hati kita itu terus menyala pada saat kita mengerjakan satu hal. Tapi kalau intensitas kan kita membara di awal, tapi lambat laun akan. Jadi yang terpenting adalah konsistensi. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Dok, untuk terkait pertemuan kali ini. Semoga esensinya bisa didapatkan, pelajarannya bisa didapatkan dan bisa mengambil kesempatan yang sudah disampaikan.